Selamat datang di akun YouTube ini. Selamat datang di sini. Aku bakal kenalin diri aku dulu. Nama aku Putri Midika. Aku berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Untan 2019. Jadi di sini aku bakal jelasin 25 teori komunikasi menurut berbagai ahli. Banyak banget. Tapi jangan bilang nih kayak banyak banget, gila 25 teori. Tenang. 25 teori ini bakal aku jelasin sesingkat mungkin, tapi bakal sangat sejelas mungkin. Nggak singkat-singkat banget sih, tapi kayak bakal jelas banget gitu. Dan bakalan sangat menarik kok, tenang. Ini seru-seru banget teorinya. Dan bakalan sangat-sangat mudah diingat untuk para anak komunikasi yang bakal mau masuk komunikasi nanti. Jadi langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi di sini langsung aja untuk teori komunikasi yang pertama, ya ini teori komunikasi yang bukan kayaknya, tapi udah di luar kepala banget untuk setiap anak ilmu komunikasi dimanapun, karena ini kayak udah kayak mudah banget lah gitu, kayak nggak perlu diingat pun kayak udah tiba-tiba, karena ini mudah banget, yaitu teori komunikasi Lasswell. Teori komunikasi Lasswell ini diterapkan oleh Harold de Lasswell. Ya ini teori ini mengatakan bahwa who says what in which channel to whom with what effect. Jadi ini kayak ada siapa mengatakan apa dengan media apa kepada siapa dan dengan efek apa. Jadi dia ini berkata, terus tuh dia ini ngomong apa gitu, dan ngomong ini melalui media apa yang digunakan oleh si komunikator kepada komunikannya ini, dan juga efek apa yang didapatkan setelah pembicaraan itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke teori komunikasi yang kedua, yaitu teori komunikasi behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan asal Amerika Serikat yang bernama Gibbon B. Watson. Gibbon B. Watson ini mengatakan bahwa teori komunikasi behaviorisme ini merupakan seperti stimulus atau rangsangan yang ditunjukkan kepada komunikator oleh si komunikan. Jadi artinya ini seperti ini, kayak dia ini menunjukkan stimulus kan atau rangsangan. Misalnya kayak ekspresi wajah gitu, biar lebih mudahnya. Nah, ekspresi wajah yang diterima oleh si komunikator ini bakal mengetahui respon apa yang bakal diberikan oleh si komunikan ini. Contohnya misal kayak dia memberikan pesan nih, terus komunikan tuh tersenyum gitu kan, kayak wow, excited gitu. Berarti dia nih respon yang akan diterima pun pasti bakal baik seperti apa yang diperkirakannya. Oke, sekarang kita ke teori komunikasi yang ketiga, yaitu teori komunikasi uses and gratifications atau teori komunikasi, penggunaan, dan kepuasan. Teori ini dikembangkan oleh Blammer dan Katz. Teori ini mengatakan bahwa Blammer dan Katz ini berpendapat bahwa pengguna media itu memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya. Dan juga hal itulah yang membuat para pengguna media ini merupakan pemeran utama dalam terjadinya suatu proses komunikasi. Dan sekarang kita akan langsung ke teori komunikasi yang keempat. Teori yang bakal sangat-sangat mudah untuk dicerna oleh otak, karena ini beneran sangat mudah dan sangat-sangat mudah dipahami. Ya, dia ini karena sangat jelas banget dan gak terlalu susah untuk pemahamannya, seperti Lasswell, yaitu teori komunikasi nativisme. Teori komunikasi nativisme ini dikembangkan oleh Chomsky dan Hadley. Mereka berpendapat bahwa manusia itu merupakan satu-satunya makhluk hidup yang dapat berkomunikasi secara verbal dengan Tuhan. Berarti mereka itu contohnya seperti manusia berdoa, dan itu salah satu contoh komunikasi manusia dan dengan Tuhannya. Dan sekarang untuk teori komunikasi yang kelima, yaitu teori komunikasi kultivasi. Teori komunikasi ini diterapkan oleh George Gardner. Si Gardner ini berpandangan bahwa media massa itu memiliki efek yang bersifat kumulatif, sehingga lebih mampu untuk mempengaruhi lebih mampu mengaruhi tataran sosial budaya masyarakat daripada personal seseorang. Dan sekarang kita akan membahas teori komunikasi yang keenam, yaitu teori komunikasi spiral of silence atau spiral keheningan. Teori komunikasi ini dikembangkan oleh Elizabeth Noel dan juga Newman. Teori ini menjelaskan bahwa proses terbentuknya pendapat umum dalam suatu masyarakat itu ditentukan oleh saling mempengaruhinya antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan juga persepsi individu serta hubungannya dengan pendapat umum yang terbentuk dalam suatu masyarakat. Dan sekarang kita akan lanjut ke teori komunikasi yang ketujuh, yaitu teori komunikasi informatif. Teori komunikasi ini dikembangkan oleh Shannon and Weaver. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana komunikasi itu merupakan sebagai suatu transisi pesan, dan bagaimana
transmitter menggunakan media dalam menyampaikan pesan tersebut. Dalam hal ini nih, apabila sinyal yang digunakan dalam suatu media itu baik, maka pesan komunikasi itu akan berjalan secara efektif, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, teori komunikasi yang ke-8 yaitu teori komunikasi ketergantungan. Teori komunikasi ketergantungan ini dikemukakan oleh Sandra dan Melvin DeFleur. Teori ini mengemukakan bahwa fokus masyarakat itu kepada media massa itu cenderung sangat mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Jadi tuh seperti zaman sekarang, media massa tuh sangat-sangat penting untuk masyarakat, sehingga apa-apa yang media massa utarakan itu tuh bakal sangat-sangat berpengaruh kepada masyarakat, dan itu juga yang dimaksudkan dengan teori ketergantungan ini. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke teori komunikasi yang 9. Udah ke 9, udah mau ke 10 aja, bentar banget kayaknya rasanya. Singkat banget kan? Dan ini menurut aku sangat-sangat menarik, dan juga sangat menarik karena di sini itu namanya teori inokulasi, teori komunikasi inokulasi. Teori ini awal mulanya itu ditemukan atau dikembangkan oleh Maguire. Teori ini nih sama si Maguire ini disebut sebagai teori suntikan. Teori suntikan, pasti tanya deh, kok teori suntikan sih? Apa hubungannya gitu kan? Kayak, jadi di sini maksudnya bukan suntik berarti suntik itu ya. Ini kayak analoginya tuh seperti dalam ilmu medis gitu. Ibarat itu seperti kayak kita waktu kecil kan, kita pernah diimunisasi pasti dong. Nah, di waktu diimunisasi kan kita diberikan suntikan imunisasi, yaitu berarti memperkuat daya tahan tubuh supaya kebal gitu kan, supaya tahan penyakit, supaya kita tuh kalau misalnya sakit pun tidak terlalu berat gitu, Pak. Kita masih mampu menampung, kayak menahan gitu untuk menolak sakit tersebut masuk dalam tubuh kita. Nah, di sini juga teori inokulasi ini menjelaskan bahwa lebih baik terbujuk dengan argumen sanggahan lawan daripada tidak siap untuk menyangkal perspektif lawan tersebut. Seperti itu. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke teori komunikasi yang ke-10, yaitu teori komunikasi dependensi efek komunikasi massa. Teori ini beranggapan bahwa kepercayaan individu terhadap media itu akan sangat berkembang apabila dia menemukan informasi yang tidak didapat sebelum itu melalui media tersebut. Jadi kepercayaan terhadap media itu akan sangat berkembang gitu loh. Dan teori ini juga menilai bahwa massa itu sangat bergantung dengan media. Jadi itu sekarang kita langsung masuk ke teori komunikasi yang selanjutnya, teori komunikasi yang ke-11, yaitu teori komunikasi analisis transaksional. Teori ini dikembangkan oleh Eric Berne. Teori komunikasi ini, analisis transaksional ini merupakan pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional yang dimaksudkan dengan hubungan komunikasi yang dilakukan antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam suatu komunikasi. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam teori komunikasi yang ke-12, yaitu teori komunikasi pengharapan nilai. Teori ini merupakan turunan dari teori uses and gratifications yang udah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu teori ini bertujuan untuk untuk mengetahui lebih tepatnya penggunaan media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunaannya. Oke, sekarang teori komunikasi yang ke-13 yaitu teori komunikasi difusi inovasi. Teori komunikasi ini dikembangkan oleh Rogers. Teori difusi inovasi ini menjelaskan tentang bagaimana suatu pesan itu disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dalam suatu masyarakat sosial. Sekarang ke teori yang ke-14. Wah, udah langsung 14 kan, ntar lagi 15, ntar lagi 25. Langsung yang ke-14 ini adalah teori komunikasi 2 tahap. Teori ini awalnya adalah atas dasar penelitian dilakukan oleh Paul Lazarsfeld dan teoretikus lainnya. Teori komunikasi 2 tahap ini membahas mengenai efek komunikasi massa, dan pertama kali diterapkan pada kampanye pemilihan umum pada tahun 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Oke, sekarang teori komunikasi yang ke-15.
tiba-tiba udah 15, cepet banget kan. Tadi perasaan baru 10 dah kayaknya. Oke, sekarang teori komunikasi yang ke-15, yaitu teori komunikasi humanisme. Teori komunikasi ini dikembangkan oleh N.C. Neil. Sorry kalau salah, tapi boleh di Google kalau memang nggak yakin sama pengembang dari teori ini. Teori ini pernah diterapkan dalam dunia pendidikan. Isi teori lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan juga tanggung jawab bersama antar peserta didik. Selanjutnya, yang ke-16, teori agenda setting. Teori agenda setting adalah teori yang dikembangkan oleh McCombs dan Shaw. Teori ini juga merupakan salah satu dari teori terkenal tapi yang banyak dikenal di kalangan anak ilmu komunikasi. Teori ini adalah teori agenda setting. Teori agenda setting beranggapan bahwa media ini memberikan tekanan terhadap suatu peristiwa, maka masyarakat atau massa itu akan sangat terpengaruh oleh tersebut. Jadi itu kayak akan dianggap sangat penting oleh masyarakat tersebut, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas dengan teori yang ke-17, yaitu teori kognitivisme. Teori ini membahas tentang lebih mengedepankan hasil belajar daripada hasil dari proses itu sendiri. Selanjutnya teori yang ke-18. Ini cepet banget, tiba-tiba 18, kaget aku sendiri ya. Maaf kalau kecepatan. Teori ke-18 yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini dikembangkan oleh Piaget dan Vygotsky. Teori ini didefinisikan sebagai pembelajaran generatif karena disebutkan manusia itu selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan, dan manusia itu juga selalu memiliki keinginan untuk mencari hal-hal baru yang ingin diketahui, seperti itu dalam suatu. Oke, sekarang teori komunikasi yang ke-19, yaitu teori komunikasi sibernetik. Teori ini dikembangkan oleh Wiener. Wiener ini mengatakan bahwa teori ini merupakan bisa disebut juga sebagai suatu sistem pengontrol pada suatu komunikasi, baik itu antar sistem dengan lingkungan, dan juga bisa antar sistem itu sendiri. Dan kita nyampe ke teori yang ke-20. Oke, teori ke-20 ini aku bakal bahas teori komunikasi norma dan budaya. Di sini teori ini membahas bagaimana media massa itu memiliki efek yang kuat untuk mempengaruhi. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam suatu masyarakat. Oke, sekarang teori komunikasi yang ke-21. Makin deket sama ending nih. Teori komunikasi birokrasi ini digunakan untuk komunikasi organisasi. Max Weber mengungkapkan bahwa model komunikasi birokrasi ini sangat sering digunakan dalam mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Sekarang kita akan membahas teori komunikasi yang ke-22. Udah cepet banget. Jadi dari tadi aku cuma ngomong cepet-cepet banget, karena memang cepet banget rasanya, kayak gak kerasa tiba-tiba udah 22 aja. Teori komunikasi yang ke-22 yaitu teori komunikasi struktural fungsional. Teori komunikasi ini dicetuskan oleh beberapa ahli yang memang dikenal banget dalam dunia ilmu sosial, pasti kalian juga asing dengannya, yaitu dari Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Kenal kan pasti, kayak bukan kenal sih, tapi kayak udah pernah denger lah. Pemikiran struktural fungsional ini dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap bahwa manusia itu saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Sekarang teori komunikasi yang ke-23. Sekarang teori komunikasi yang ke-23 yaitu teori komunikasi sikap atau standpoint. Teori komunikasi ini dicetuskan oleh Harding dan juga Wood. Teori komunikasi ini menjelaskan bahwa bagaimana cara melihat dunia itu, bagaimana cara mengetahui keadaan dunia itu dilihat dari sikap atau sudut pandang wanita. Di sini Harding menjelaskan kenapa harus dilihat dari sudut pandang wanita itu, karena fokus bahasa dari standpoint ini mengarah kepada kaum wanita yang termarginalisasi, dan teori ini juga mengarah kepada teori feminisme. Sekarang teori komunikasi yang ke-24, kita semakin dekat dengan ending. Teori komunikasi yang ke-24 yaitu teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi ini merupakan bagaimana suatu penyampaian pesan yang dilakukan antar individu secara timbal balik
Selanjutnya teori komunikasi yang ke-25. Yeay. Teori komunikasi yang ke-25 yaitu teori komunikasi belajar sosial. Teori ini diterapkan oleh Bandura atau dikembangkan oleh Bandura. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam suatu konteks interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Jadi sampai di sini untuk 25 teori komunikasi. Maaf kalau banyak salahnya, kayaknya sih banyak banget salahnya. Dan kalau mungkin pengen tahu lebih lanjutnya boleh searching di Google, kok banyak banget 25 sebenarnya 30 sih. Di Google itu 30 teori komunikasi, itu banyak banget. Dan ada 5 yang belum kesebut dan semoga kalian paham. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Bye bye.